Halo semuanya, teman-teman, apakah ada dari kalian yang selama ini merasa jadi salah tingkah kalau melakukan kesalahan di depan banyak orang? Oke, apakah ada dari kalian ini yang sering merasakan kalau nanti depan banyak orang presentasi misalnya, kemudian nanti akan banyak orang perhatikan saya, bagaimana orang-orang itu akan melihat saya, bagaimana pikiran orang itu pada saya, atau ketika Anda sedang bersosialisasi, Anda sering merasa, aduh, nanti orang mikirnya apa ya seperti ini ya. Nah, teman-teman, kalau kalian sering mengalami masalah seperti itu, kalian perlu tahu yang namanya spotlight effect. Ya, spotlight effect. Apa itu spotlight effect? Spotlight effect adalah efek lampu sorot. Ya, istilahnya gitulah ya kalau diterjemahkan secara bebas. Nah, ini apa? Ya, mari kita cari tahu apa tuh spotlight effect yang akan membantu teman-teman untuk bisa lebih percaya diri, membantu teman-teman untuk bisa lebih nyaman ketika melakukan sesuatu depan banyak orang. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan like, subscribe ya. Tentunya teman-teman kita pernah melakukan kesalahan ketika depan banyak orang. Misalnya ketika kita di rumah makan, kemudian piring kita jatuh gitu kan. Prang! Dan kemudian kita merasa seluruh ruangan memperhatikan kita. Nah, menjadi salah tingkah. Apakah itu benar? Apakah semua orang memperhatikan kita ketika kita melakukan hal itu? Oke. Apakah benar bahwa perasaan kita bahwa ketika kita melakukan suatu hal, banyak orang itu yang benar-benar perhatian sama yang kita lakukan? Actualnya, teman-teman, tidak sama sekali. Nah, inilah yang dinamakan dengan spotlight effect. Spotlight effect adalah suatu fenomena ketika Anda berpikir bahwa semua orang memperhatikan Anda. Orang-orang pada umumnya akan melebihkan kadar perhatian orang yang tertuju pada dia. Nah, itu spotlight effect. Dan spotlight effect ini dikemukakan pertama kali oleh Thomas Gilovich. Jadi, Thomas Gilovich itu memberikan suatu riset ya. Jadi dia membagi orang, ada yang namanya observer atau pengamat dan ada yang namanya partisipan. Oke ya. Riset yang dilakukan oleh Thomas Gilovich ini adalah seperti berikut. Jadi ada partisipan yang mengenakan kaos penyanyi Barry Manilow. Entah kenapa orang mengenakan kaos itu zaman dulu waktu dia lakukan riset itu pasti malu ya. Apalagi dia mengenakan wajahnya dari segini sampai segini full ya. Nah, kemudian yang diminta adalah seperti ini. Si partisipan ini akan masuk ke dalam suatu ruangan yang dipenuhi oleh para observer. Ya, para observer ini ada dalam suatu ruangan dan hanya ada satu pintu masuk dan keluar. Jadi, misalnya ini adalah ruangan, kemudian inilah mereka, observer tidur di sini, observer pada duduk di sini, sini, oke ya. Kemudian di sana, oke, di sini itu adalah pintu. Ya, satu-satunya pintu, ya. Dan partisipan masuk ke pintu itu. Otomatis yang terjadi adalah apa? Versi kita. Otomatis yang terjadi pikiran kita adalah apa? Semua orang pasti memperhatikan orang yang masuk itu. Datangnya telat, semua sudah ada di situ, dia baru masuk, ya. Dan kemudian dia memakai kaos yang waktu zaman itu entah mengapa dianggap memalukan. Nah, secara kita pikirkan bahwa pasti orang akan memperhatikan dia. Pasti banyak orang akan memperhatikan dia karena itu satu pintu masuk. Oke. Nah, risetnya mengatakan adalah bahwa si orang yang partisipan ini yang masuk ke ruangan itu merasa bahwa 50% orang memperhatikan dia. Dan faktanya apa? Faktanya dari semua observer itu yang ada dalam ruangan itu hanya 20% saja yang memperhatikan dia. Oke, 20% teman-teman. Jadi dia udah merasa malu pakai kaos gede, orang penyanyi yang buat malu, kemudian dia juga masuk dalam ruangan yang pastinya semua orang memperhatikan dia, banyak orang karena di situ adalah pasti orang akan tahu kalau kamu masuk gitu kan. Dan yang perhatian hanya 20%.
Oke, bayangin teman, 20% doang. Nah, kemudian riset yang lain juga dilakukan dengan cara nih. Jadi si orang ini, jadi si partisipan ini memakai kaos yang dianggap keren bagi dia. Oke ya, yang dianggap keren bagi dia. Tadi kan kaosnya memalukan, sekarang kaosnya keren. Bagi dia keren, bagi partisipan. Nah, kemudian dia masuk ke dalam ruangan itu, dan yang terjadi apa? Hanya dalam data riset itu, hanya 10% saja yang memperhatikan dia. Hanya 10%. Jadi teman-teman, yang terjadi adalah kita sering melebih-lebihkan pikiran kita bahwa orang memperhatikan kita. Nyatanya enggak. Oke, jadi kalau kalian mengalami rasa tidak percaya diri, kemudian kalian tuh merasa takut. Takut kalau orang memperhatikan kita. Takut bagaimana orang akan ngomongin tentang diri kita. Itu sebenarnya tidak terjadi. Iya kan? Hanya dari sekian banyak, itu hanya 20%. Jadi ngapain sih kita selalu memperhatikan bahwa, oh, aduh, orang memperhatikan kita. Wah, nanti orang anggap kita salah. Wah, orang akan mikirin kita. Hei, nggak ada yang mikirin kok. Cuma 20% aja. 20% doang. Oke? Nggak ada artinya lah. Jadi kalau kita misalnya melakukan kesalahan pun misalnya, itu kita tuh nggak terlalu pusing sebenarnya. Karena orang nggak perlu memperhatikan kita. Bahkan, kalau kita merasa kita pakai pakaian keren, baju keren saja, oke, itu yang diperhatikan pun hanya berapa? 10%. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita nggak percaya diri, kalau kalian nggak percaya diri, ingatlah tentang spotlight effect. Tidak banyak orang yang memperhatikan Anda sesungguhnya. Oke? Nah, jadi yang kalian perlu ubah adalah, supaya kalian lebih pede, adalah santai, relax aja. Belajar untuk relax, belajar pahami konsep spotlight effect ini. Efek lampu sorot ini. Ya, oke? Dan kalau kita misalnya sebagai orang biasa pun, misalnya kita melakukan kesalahan, misalnya kemudian kita menjatuhkan makanan di sini misalnya, kemudian di tempat umum, ya udah santai aja. Cuma 20% yang perhatikan kita, nggak usah terlalu panik. Oke, teman-teman, mengerti? Oke, dan saya harap video ini membantu teman-teman untuk lebih percaya diri. Demikian video dari saya, silahkan Anda like dan subscribe, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu Anda untuk lebih percaya diri. Salam percaya diri.